Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di analisa teknikal dan bendermologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Rabu 1 Desember mengawali bulan Desember dengan candle yang kurang bagus. Nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan. Sebelumnya buat teman-teman yang mau kasih tips support atau donasi untuk cuan-cuan saham bisa, cara tinggal klik link sosial base di deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tips support atau donasi untuk cuan-cuan saham. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik atau saran, silakan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Dan juga jangan lupa support terus cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, karena ada konten setiap hari di cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke, langsung aja. Tapi sebelumnya, saya mau mengingatkan lagi buat teman-teman yang merasa sudah mendaftar grup cuan-cuan saham kemarin untuk yang bulan Desember ini ya. Yang udah mendaftar di Google Form kemarin, silakan segera cek email masing-masing dan segera bergabung ke grup Telegram karena kita sudah start efektif. Tapi kalau misalkan teman-teman merasa terjadi kendala, email tidak masuk, tidak bisa join dan lain sebagainya, minta tolong hubungin saya melalui DM Instagram @cuan-cuan-saham, nanti akan saya bantu secara manual seperti itu. Oke, langsung aja kita akan ke transaksi. Ini transaksinya juga masih besar ya, baru ramai memang market kita ini 16,4 triliun. Dengan pergerakan hari asing hari ini masih net sell dengan jumlah yang besar juga, 621,65 miliar. Yang di pasar reguler 590 miliar sendiri. Besar ya. Dan kalau kita lihat bursa regional, hari ini sebenarnya pada hijau semua, cuman IHSG doang yang merah. Kalau kita lihat bursa US juga semalam pada merah dalam juga. Masih volatil memang. Nanti kita bahas aja. Masuk ke saham-saham yang dibeli asing, masih Telkom. Ini Telkom cakep banget sih kalau menurut saya ini. Habis ada ICBP 72,2 miliar. BBCA hari ini mulai net buy ya, 49,1 miliar, PTBA 14,4 miliar, Tower 12,3 miliar, CTRA 8,3 miliar, SCMA 7,9 miliar, Unit Tractor 7,4 miliar, dan INDF 2,5 miliar. Masuk ke saham-saham yang dijual asing, masih ada Astra 131,9 miliar, Bukalapak yang sepertinya ARB lagi. Bukalapak 112,8 miliar, Bank Mandiri 62,3 miliar, BBNI 54,2 miliar, INTP 46,8 miliar, Unilever 46,2 miliar, BBRI 41,3 miliar, SMGR 33,6 miliar, Antam 32,2 miliar, LSIP 31,9 miliar, TBIG 24,3 miliar, Adaro 24,2 miliar, KLBF 21,3 miliar, TAPG 19,2 miliar, BRPT 18,4 miliar, dan Excel 15,1 miliar. Langsung aja kita akan masuk ke teknikalnya IHSG dulu, yang hari ini masih melanjutkan penurunan dan berada di dekat bottomnya lagi. Dua kali kita pantul dari area sini ya, sekitar 6480 ini. Sekali mantul di sini, dua kali mantul lagi, dan ya saya rasa segera kita akan meretest lagi area 2480. Secara itu masih area support yang cukup kuat, cuman kalau misalkan dia jebol ada potensi jeleknya dulu seperti itu. Untuk view market kita masuk ke candle 15 menit yang saya rasa view saya seperti ini sih kalau menurut saya ya. Nih, yang ada 3 view untuk market ini. Yang pertama adalah terjadi yang namanya bearish flag. Nah, misalkan gini ya. Dengan target di sini sekitar 6428. Tuh, itu untuk bearish flag-nya 6428. Artinya 6480 bakalan dijebol. Nah, misalkan coba kita garis dulu ya. 6428 itu yang pertama. Yang kedua kita bisa pakai Fibonacci. Ini kita pakai extension dulu. Nah, kalau untuk Fibonacci extension area targetnya sini berarti sekitar 6390 sampai 6446. Nah, kita garis lagi. Itu untuk Fibonacci extension, atau worst case scenario bisa sampai 6200.
Kalau enggak ya cuma sampai 0,618 nih di 6489. Tapi kalau 0,618-nya jebol, ya berarti ke target selanjutnya antara 6446 sampai 6391. Itu yang kedua Fibonacci extension. Yang ketiga adalah Fibonacci retracement. Nah, kalau misalkan besok 6480 ini sampai jebol, targetnya sama di sini 6391. Pas sama angka Fibonacci extensionnya tadi. Artinya apa? Menurut saya kalau misalkan 6480 ini sampai jebol, 6480, 6490 ya, area pantulan kemarin, IHSG pertama bisa berpotensi turun sampai ke sini. 3 area ini. Ini juga area cukup kuat di sini ya. 6389 ini. Ini juga area-area yang cukup kuat untuk si IHSG. Nah, sekarang kalau misalkan kita balik untuk cari swing high-nya, sebenarnya ini udah high lagi sih. Jadi ya sebenarnya tarikannya sini. Ini ya. Dan memang ya saya rasa targetnya itu tadi sekitar berapa tadi? 3 angka itu untuk dari Fibonacci-nya. Seperti itu. Artinya kalau misalkan besok kita kan udah deket nih 6500 sampai 6480 ya. Kalau misalkan 6480 kena, ada potensi dia jebol ke angka-angka ini. 6400, 6400, 6390. Jadi mungkin area kuatnya di sana seperti itu. Nah, kalau kita lihat juga 6400-an itu sebelumnya juga area resisten ya. Dan mungkin mau diuji sebagai support bisa juga di area-area ini kan sebelumnya resist, di sini juga resist. Dan kalau jebol bakal menguji area itu lagi. Seperti itu. Lalu apakah window dressing gagal, Mas? Ya sebenarnya enggak juga ya. Masih terlalu dini untuk menyimpulkan window dressing gagal. Karena masih ada salah satu pattern juga. Ini sebenarnya agak maksa. Cuman potensial juga ya. Ini namanya adalah pattern broadening. Nah, yang artinya apa? Artinya kalau misalkan IHSG jebol 6480 pun masih nggak masalah. Dia bisa sampai ke target-target tadi untuk menyentuh area broadening bawahnya. Jadi mungkin kalau ini mungkin skenario bullish ya, skenario bullish untuk IHSG. Kalau misalkan bearish ya udah dia jebol double top turun sampai 6.200-an. Itu kalau skenario kurang bagusnya. Tapi kalau skenario bagusnya saya rasa seperti ini. IHSG ada potensi membuat yang namanya pattern broadening seperti itu. Jadi kalau misalkan 6480 jebol pun masih tidak masalah, bisa sampai area-area tadi kena area broadeningnya. Tuh. Jadi kira-kira view-nya seperti ini. Kalau misalkan broadening ya, besok dia turun sampai 6400-an, terus habis itu windrest ditarik ke atas. Itu kalau misalkan broadening. Tapi bisa juga IHSG membentuk inverted head and shoulder pun bisa juga. Barangkali besok dia bertahan di 6480 ya, lalu dia membuat sebuah inverted head and shoulder. Untuk reversal pun bisa juga sebenarnya. Ini shoulder kiri, ini head, ini shoulder kanan. Yang artinya apa? Harusnya tetap bakalan hijau bulan Desember ini, karena nggak tahu sih, saya berpegang teguh sama historinya ya, apalagi kan salah satu prinsip technical analysis itu kan history repeat itself gitu. Dan kemarin sudah saya jelaskan yang namanya Desember 20 tahun ke belakang itu IHSG selalu hijau. Yang artinya apa? Hari ini pun candle sudah terbuka ya, candle monthly-nya sudah opening, sudah 1 Desember dan sudah opening, dan opening hari ini ada di 6544. Itu openingnya bulan Desember. Artinya apa? Kalau misalkan mau hijau, IHSG itu minimal closing di atas 6544 pada akhir tahun, menutup candle monthly-nya. Jadi tanggal berapa ya? Tanggal merah kalau nggak salah 30 atau 27, nggak tahu lah saya lah. Pokoknya nanti hari terakhir perdagangan bursa di bulan Desember itu harusnya dia closing di atas 6544. Kalau misalkan memang benar seperti itu, artinya valid IHSG masih sesuai dengan historinya. Seperti itu. Jadi masih oke, masih terlihat ada harapan juga ya, window dressing pun bisa terjadi juga. Cuman memang nanti bakal kita lihat juga kira-kira seperti apa. Seperti itu. Harusnya sih oke sih, tapi ya tidak ada yang namanya tidak mungkin ya. Siapa tahu IHSG mau bikin sejarah baru setelah 20 tahun. Desember di 2021 mau dia bikin merah pun juga bisa juga. Yang jelas tadi masih bisa digunakan salah satu patokan 6544 itu untuk closingnya si IHSG. Seperti itu. Tadi beberapa skenario bisa teman-teman manfaatkan tuh insight ya. Bisa hit atau enggak.
Yang jelas itu 6480 adalah area kunci dari pergerakan IHSG. Sama dia masih bertahan di 6480, oke. Kalau jebol ya bisa ke skenario tadi. Tapi kalau misalkan jebol semua, nanti baru mungkin saya update untuk view saya. Untuk sekarang view saya seperti ini, IHSG masih bullish, tren masih bagus juga. Atau mungkin dia mau menjemput uptrendnya bisa juga ya, misalkan dia mau kena ini. Sebentar, coba saya tambahin indikator EMA 200. Moving average 200. Karena setahu saya IHSG ini nurut sama EMA 200 ini. Kita lihat EMA 200-nya ada di mana. Nah, EMA 200-nya pun masih jauh sebenarnya. Nih ya, dia kena EMA 200 mantul, kena EMA 200 mantul, kena EMA 200 mantul, kena EMA 200 mantul juga. Dan dia sekarang EMA 200 masih di sini. Jadi ada potensi dia jemput EMA 200 pun masih bisa. Yang jelas apa? Secara tren jangka panjang dia masih uptrend karena masih di atas EMA 200-nya. Seperti itu. Yang penting batasi resiko aja. Kalau dilihat sahamnya melemah dulu, sesuaikan dengan strategi. Sebenarnya kalau misalkan teman-teman itu niatnya investasi, ada di saham-saham blue chip, BCA, BRI, BNI, ya hold aja nggak masalah. Kalau turun malah tambahin porsi. Tapi kalau misalkan teman-teman trading, ya ketika posisinya sudah rusak, trading plan sudah gagal, ya lebih baik cut loss dulu untuk masuk lagi. Seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu. Tadi bisa digunakan patokan ya. Kita masih oke harusnya. Selama mungkin toleransi banget lah 6400. Kalau memang masih jebol 6400, ya wassalam lah kita. Seperti itu. Saya pengen kembali ke time frame kecil ya, ke 15 menit kita mencari deterjen. Sebenarnya sudah mulai terjadi divergen juga untuk IHSG ini. Kalau misalkan teman-teman lihat ya, di mana di sini harganya kalau di sini masih convergen ya, mulai di sini doang. Ini harga turun sedangkan indikator ke atas. Nih. Indikator ke atas, harga turun, yang terjadi ya bullish divergen. Ini juga sama. Harga ke bawah sedangkan indikatornya ke atas. Kalau misalkan besok golden cross, saya rasa reboundnya pun bisa lumayan juga. Ada beberapa teman-teman bukan teman-teman sih, suhu saya juga, karena saya juga berguru ya, yang jago time cycle itu untuk menganalisa waktu. Walaupun saya belum sampai sana, beberapa bilang bottomingnya itu tanggal 2 dan tanggal 3 Desember. Itu beberapa referensi saya ya, cuman tidak ada yang tahu juga. Yang jelas dilihat aja dari indikator terlihat sudah mulai ada pelemahan untuk penurunannya karena sudah mulai terjadi divergen seperti itu. Yang 1 jam juga ada divergen. Ini indikator udah ke atas, harganya masih ke bawah. Di 15 menit juga sudah semakin kuat divergennya, masih di divergen, RSI divergen. Untuk 5 menit sama juga ada divergen juga. Seperti itu. Artinya memang penurunan ini sudah semakin melemah. Harusnya segera kelihatan bottomnya untuk rebound ke atas. Saya rasa untuk view yang paling oke ini sih, broadening ini. Jadi mungkin dia ada potensi hit sampai 6400-an. Habis itu baru rebound ke atas untuk window dressingnya sampai akhir tahun. Seperti itu. Yang jelas itu sama pesannya, batasi resiko aja. Kalau memang nanti sesuai hit view saya tinggal dijalanin berarti. Tapi kalau enggak ya harus direvisi. Kira-kira IHSG mau bergerak seperti apa gitu. So far itu support di 6480. Lalu setelahnya angka-angka ini teman-teman bisa lihat yang di sini ya. Nih ada angka 3 ini, hitam-hitam ini bisa dijadikan patokan supportnya. Mungkin ke depan view saya masih sama sampai kapan? Sampai dia akhirnya mantul. Kalau dia udah mantul, kita lihat mantul di mana. Nanti tinggal kita update targetnya seperti itu. 6480 harusnya bertahan. Oke, itu untuk IHSG. Langsung aja kita akan masuk ke beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dijualin asing dulu aja. Beberapa udah kita bahas ya untuk pick-up-pick-upnya kemarin. Kita coba cek Unilever aja deh. Kemarin belum kita bahas. Ini dan mohon maaf sepertinya untuk badarmologi atau melihat breaker summary-nya saya pakai RTI aja karena tadi saya lihat error ini untuk si stock bid-nya. Oke. Hari ini Unilever turun 3,79% dengan volume yang ini saya hilangin aja ya Fibonacci ya karena udah gagal. Dengan volume yang membesar. Enggak sih, kemarin besar ya. Breakdownnya kemarin volume besar, hari ini masih ada volumenya tapi sudah mengecil. Seperti itu. Kemarin sebenarnya oke, Unilever ini dia terlihat mantul dari 0,618 di
ditambah dengan katalis dividen ya. Main dia naik, pullback sampai 0,618, rebound, turun lagi, naik lagi, kena area resist ini ya. Sini kan area resist 4.800. Dia nyentuh lagi, akhirnya turun dan sayangnya jebol dari uptrend ya. Artinya apa? Untuk sekarang Unilever sudah sideways. Bahkan kalau menurut saya sudah cenderung downtrend. Kenapa? Karena dia sudah jebol low-nya ini. Walaupun dia belum lower high, lower low ya, tapi dia udah jebol low-nya ini. Ini low udah jebol, ini low udah jebol. Harusnya kalau misalkan dia jebol uptrend, terus dia nggak jebol low-nya, kan dia kan trennya jadi sideways. Tapi berhubung dia jebol uptrend, jebol low-nya juga, ya saya rasa sekarang dia sudah cenderung ke downtrend seperti itu. Jadi view-nya bisa aja ini lower high, ini ya, ini lower high lalu jebol lower low seperti itu. Worst case scenario banget nih. Nah, bisa kayak gini view-nya. Terjadi yang namanya inverted cup handle. Dengan target agak lumayan juga ini sebenarnya. Ini worst case scenario ya teman-teman ya. Masih bisa terjadi, bisa enggak juga. Target bisa ke sini sekitar 3.300-an, bahkan jebol low-nya yang terakhir seperti itu. Nah, tinggal kita lihat aja sih harusnya. Cuma untuk saat ini lebih baik dihindari dulu aja. Dia bakal menuju supportnya. Kalau menurut saya ini supportnya ada cukup lemah tapi 4.200-an ini, 4.270 sampai 4.200. Kalau jebol yang cukup kuat di sini nih, 4.000. Area 4.050 sampai 4.000 itu support cukup kuat. Dan kalau masih jebol lagi, nextnya ya terakhir di sini 3.800. Kalau jebol lagi ya dia bakal melanjutkan downtrendnya. Masih terlihat dead cross tapi tidak ada divergent ya. Jadi harusnya aman, sehat penurunan. Cuma memang baru arahnya ke bawah aja. Lebih baik batasi resiko aja sih. Ini sudah kurang oke kalau menurut saya. Tapi bebas juga teman-teman karena dia udah jebol uptrendnya juga. Seperti itu. Jadi kita lihat ketika ada pantulan. Nah, kalau dilihat dalamnya, ini saya pakainya RTI ya, karena tadi nggak bisa. Terjadi net sell juga hari ini yang cukup besar ya, net sell 46 miliar. Terus juga terjadi kayaknya lebih ke netral sih ini. Kalau breaker summary-nya hari ini tidak ada akumulasi maupun distribusi untuk hari ini. Kalau kita lihat ke belakang, ini nggak begitu kelihatan juga ya. Kalau kita lihat ke belakang, masih kurang bagus memang akumulasinya. Foreign flow-nya juga kelihatan keluar lagi setelah kemarin dia mantul ya. Setelah foreign flow-nya naik, mulai exit lagi. Seperti itu. Lebih baik amannya sih tunggu dia ada pantulan dulu. Kalau ada pantulan di support, tinggal kita lihat nanti kira-kira dia bagaimana. Kalau untuk sekarang saya rasa Unilever arahnya masih ke bawah. Seperti itu. Untuk Unilever, lanjut coba kita cek Antam. Aneka tambang yang hari ini jadi aneka tumbang. Untuk batu bara udah pada rebound. Tapi untuk si Antam masih nyungsep ya. Karena dia cukup tinggi betanya. Jadi yang ngikutin harga market yang kurang bagus. Komoditas nikel, kita lihat sekalian harga komoditasnya. Kalau ternyata nikelnya bagus tapi marketnya udah jelek ya berarti itu jelas gara-gara market ya. Kita pakai daily aja. Sebenarnya cukup menarik ini untuk nikelnya ini. Kalau saya lihat ya, dia terlihat pullback nikelnya. Nih, saya kasih MACD deh, biar bisa kelihatan ada divergent atau enggak. Lah ini kenapa ini? Malah MAC. Oke. Ada potensi dia divergent. Dengan syarat harus dead cross. Kalau misalkan ini nikel sampai dead cross, bakalan divergent lagi dan itu bakal membuat koreksinya agak dalam. Ini ya, harganya ke atas sedangkan indikatornya ke bawah. Seperti itu. Cuman menurut saya masih oke, dia terlihat pullback doang. Dia kan reversalnya di sini juga. Di sini dia inverted head and shoulder, terus naik. Di sini falling wedge, breakout, naik. Terus di sini double bottom.
ini area neckline, lalu akhirnya dia naik juga dan sekarang terlihat sedang pullback. Bagusnya hari ini ada pantulan tanggal 1 Desember ini, artinya di respect ya, support di area sini 19 ribuan ini, dan ada pantulan seperti itu. Cuman belum terlihat diantam ya, karena mungkin marketnya memang baru kurang bagus ya, jadi ya seperti itulah. Kalau kita lihat, oke, Antam sudah membuat low baru. Hari ini Antam turun 1,30% dengan volume yang cukup besar ya. Kemarin dia volumenya besar, kemarin sih masih closing di 2300, tapi volumenya udah besar. Dan hari ini dia udah closing di 2270. Artinya 2300 sudah jebol, udah bukan supportnya lagi, malah udah di retest jadi resist untuk intraday-nya si Antam ini. Nah, next supportnya mana untuk Antam? Ada di 2200 kalau menurut saya. Kalau misalkan dia sampai jebol 2200 lagi, ya wassalam sih itu. Nextnya 2100. Dan kalau jebol 2100 lebih baik exit aja untuk Antam ini, karena base selanjutnya agak jauh. Seperti itu. Kalau view-nya orang-orang, Antam ini dia sedang konsolidasi membentuk yang namanya symmetrical triangle. Beberapa ya, kalau saya lihat view orang-orang, sebenarnya saya setuju juga. Yang jelas mau apapun patternnya, si Antam ini memang baru konsolidasi. Apapun patternnya, Antamnya konsolidasi. Ini ya, segitiga ini, dia kalau menurut saya segitiga ini lebih ke 50-50 sih. Kalau breakout ke atas ya lanjut, kalau breakdown ya koreksi. Seperti itu. Jadi memang lebih baik nanti kita lihat dulu aja untuk Antam ini. Yang jelas harus batasi resikonya. Kalau misalkan dia sampai jebol, lebih baik exit dulu aja. Kalau mau spec buy di 2200, manfaatkan pantulan-pantulan kecil ya, karena saya yakin di 2200 bakalan ada pantulan. Tapi kalau misalkan dia jebol 2200 dengan volume besar, lebih baik exit dulu aja. Tuh. Itu ya, supportnya 2200, nextnya 2100. Kalau jebol dua-duanya, wassalam itu bisa agak dalam karena base-nya kurang kuat setelah area itu. Sebenarnya dia bagus konsolidasi di area ini ya. Harapannya sih breakout ke atas, tapi kalau dilihat dari bentuknya kok malah mau breakdown. Tapi belum ada yang tahu juga ya. Nikelnya masih mendukung, emang marketnya yang baru ketekan. Tapi nanti kalau marketnya sudah ada oke, udah pantulan, nah itu bakalan kita lihat lagi. Seperti itu. Yang jelas batasi di area tadi aja. Batasi resikonya. Kalau kita lihat juga masih ada gap untuk si Antam ini, area 2440 ya. Low-nya kemarin tuh di 2430. Siapa tahu mau dijemput bisa juga. Seperti itu. Batasi resiko aja. Dilihat dalamnya juga belum muncul ini. Jadi saya pakai RTI bisnis aja. Di broker summary hari ini. Lebih ke distribusi sih. Kalau menurut saya normal distribusi untuk si Antam ini. Dari broker-brokernya ya, jadi tidak ada akumulasi untuk penurunan kali ini. Batasi resiko aja di angka-angka tadi untuk Antam, seperti itu. Lanjut coba kita cek komoditas, semuanya ketekan ya, kecuali batu bara yang agak strong, karena batu bara ada katalisnya sih kalau menurut saya. Nanti kita bahas deh batu bara. Kita coba cek LSIP dulu. Ini juga kemarin komoditas yang bagus, CPO, tapi akhirnya koreksi lagi. Wah, ini udah serem sih kalau bentuk-bentuknya kayak gini. Hari ini LSIP turun 5,24% dengan volume yang besar. Setelah kemarin dia turun ya, breakdown volume besar, dilanjutkan turun lagi dengan volume besar. Ini udah agak serem kalau menurut saya LSIP. Biasanya aja kalau dia habis breakdown tuh harusnya pullback dulu kalau misalkan turunnya lemah. Kalau naiknya lemah atau turunnya lemah, biasanya setelah jebol support atau resisten itu bakal pullback dulu untuk validasi. Tapi kalau bentuk-bentukan kayak gini, volume besar kayak tanpa pullback, candlenya ngacir kayak gini, ini strong banget ini jualannya tuh untuk si LSIP ini. Bagusnya adalah dia sudah masuk area oversold, jadi harusnya penurunan semakin terjaga dan ada potensi rebound. Tapi reboundnya di mana nggak ada yang tahu juga ya. Tuh untuk trend sebenarnya dia masih uptrend juga si LSIP ini kalau kita lihat dari trend line-nya ya. Dan segera menuju area konsolidasinya lagi untuk LSIP itu sekitar 1170, 1185 sampai sini agak dalam sih 1040. Seperti itu. Harusnya di situ tertahan, tapi kalau misalkan masih jebol, ya wassalam lah kalau menurut saya. Kalau kita pakai Fibo,
Untuk sekarang LSIP juga bahkan udah jebol 0,618. Tuh area kuat selanjutnya di sini sekitar 1140 harusnya. Tuh. Lebih baik kurangi porsi aja sih kalau udah bentukan kayak gini. Saya kira juga bakalan mantul loh di sini 1220. Tapi ternyata enggak, langsung dijebol dan volumenya valid besar. Itu jadi kurang oke aja. Harapannya adalah ini doang sih, udah masuk area oversold. Harusnya segera ada technical rebound. Kalau misalkan dikasih technical rebound bisa dimanfaatkan buat exit dulu aja. Kalau menurut saya. Tuh. Itu untuk LSIP. Kita lihat dalamnya pakai RTI bisnis juga. Oke, asingnya keluar lumayan banyak nih, 31 hampir 32 miliar dan terjadi big distribution ini kalau menurut saya. Penjualnya hampir cuman YU doang yang besar. Yang beli kecil-kecil ini YP, GR, BK, CC, ZP, PD, KK. Yang jualan terlalu besar volumenya. Jadi ini adalah statusnya big distribusi untuk si LSIP ini. Yang jelas batasi resiko aja sih teman-teman. Ya memang harusnya ketika dia jebol di sini ya 26 November dia jebol support dengan volume besar nih harusnya udah exit. Tapi kalau misalkan belum sempat keluar ya kalau dikasih pantulan lebih baik manfaatin buat exit dulu aja. Mungkin nih karena dia udah area oversold ya bakalan ada pantulan ke sini sekitar 1200-an. Nah, kalau misalkan dia mantul ke 1200 itu adalah kesempatan untuk exit. Kalau menurut saya, perkara dia terbang lagi nggak ada yang tahu juga. Saya pun nggak tahu. Cuman kalau dia dari bentukannya sepertinya bakalan ada pantulan ke 1200-an. Bisa manfaatkan untuk exit seperti itu. Itu untuk LSIP. Lanjut coba kita cek Adaro yang hari ini udah ganteng kalau menurut saya. Oke, hari ini Adaro naik 3,24% dengan volume yang cukup bagus, volumenya cukup besar. Dan dia sudah berhasil breakout area konsolidasinya. Kalau kita lihat Adaro ini konsolidasi dengan range sekitar 1750 sampai 1600 dan akhirnya hari ini dia breakout dan closing di 1755. Saya rasa valid kalau ini volumenya juga sudah cukup menarik seperti itu. Jadi untuk sekarang harusnya 1750 sudah jadi support, cuman memang belum di retest. Kalau misalkan besok dia retest ke 1750 dan ada pantulan, bisa dimanfaatkan untuk entry di area 1750 itu. Seperti itu. Adaro juga dekat area demand sekitar 1600-an, ini kan area demandnya dia ya. Setelah kemarin dia breakout di sana 1600, pullback, falling wedge dan ya harusnya arahnya ke atas. Apalagi sudah ada pattern reversalnya juga. Pertama di sini ada falling wedge, kedua ada inverted head and shoulder. Ini ya, yang saya tadi hapus gambarnya. Seperti itu. Ini ada inverted head and shoulder dan hari ini sudah berhasil breakout. Untuk target inverted head and shoulder ada di sini. Sekitar 1915. Cuman kalau menurut saya sih sini dulu ya. Ini bakalan jadi area supply yang kuat kalau menurut saya. 1830 di area gap ini. Ini banyak yang nyangkut di sini saya yakin. Jadi bakalan jadi area supply yang cukup kuat untuk si Adaro. Tuh. Itu juga 0,618 kalau nggak salah. Ini kemarin high-nya 1980 sampai ke low di sini. Nah, ini pas ya 0,618. Jadi Adaro saya rasa target ke sini dulu 1840-an. Kalau misalkan dia bisa break baru ke 2000 1980. Kalau berhasil break lagi baru 2200. Adaro ini saya paling suka untuk saat ini ya, untuk batu bara saat ini dibandingkan kalau kemarin mungkin saya lebih suka Indi, TMG, tapi kalau untuk saat ini Adaro. Kenapa ya? Karena dia ada proyekan. Pertama dia ada kemarin habis buyback ya, dan buybacknya kalau nggak salah bentar lagi udah mau kelar untuk si Adaro atau bahkan udah kelar. Saya lupa, silakan cek di Google aja. Yang pertama dia baru ada kepentingan. Yang kedua Adaro ini juga akhir tahun awal tahun tuh ada dividen. Dan kita kemarin udah lihat ya dividennya ITMG sebesar apa. Itu juga bakal kita lihat di Adaro nantinya. Seperti itu. Jadi ya ini salah satu batubara yang ada kepentingan. Kalau kemarin kan yang ada kepentingan si ITMG ya, makanya dia ngacir paling cepat terus bagi dividen terus ya udah. Cuman kalau untuk sekarang akhir tahun saya rasa yang ada kepentingan Adaro sama Indi harusnya. Tapi kalau Indi nggak begitu rutin ya bagi dividennya. Terakhir yang akhir tahun itu dia bagi dividennya tahun 2018.
selanjutnya cuman pertengahan tahun doang. Tapi kalau pendapatannya bagus, harusnya sih akhir tahun juga bagi dividen inti ini. Tapi nggak tahu juga. Yang jelas saya yakin baik laporan keuangan maupun dividennya Adaro ini bakalan bagus banget. Harusnya udah kita buktikan di PTBA dan ITMG yang keluar kemarin. Tinggal kita tunggu Adaro aja. Seperti itu. Target terdekat itu, target selanjutnya high-nya. Kalau breakout baru nanti kita update lagi. Masih menarik Adaro ini kalau menurut saya. Nah, dilihat dalamnya juga ini dia akumulasi terus bahkan hari ini juga, dan masih belum bisa dilihat untuk ini saya pakai RTI bisnis lagi di analitiknya ya, dan lagi-lagi yang beraksi masih si KI. Ini saya yakin kalau misalkan bisa muncul di Stockbit statusnya adalah big akumulasi, karena yang beli KI doang ini, yang lain kecil-kecil doang, dan itu jumlahnya besar banget, 37,5 juta lot untuk si Adaro. Lembar ding itu kalau nggak salah satuannya. Tuh, lagi-lagi si KI ya yang ngumpulin barang, entah ini buyback atau apa saya pun nggak tahu juga atau gimana. Yang jelas ya ada yang ngumpulin untuk si Adaro ini. Seperti itu. Makanya saya suka dia ada kepentingan. Itu untuk Adaro. Lanjut, yang penting batasi risiko aja. Coba kita cek BRPT mantul ya. Sesuai analisa kemarin dia belum jebol 900. Kita coba cek BTPS. Salah satu saham yang saya suka juga ini untuk bank-bankan. Dia juga volatil, kalau naik ya kencang, kalau turun juga ya kayak ginilah bentuknya. Hari ini BTPS turun 6,16% dengan volume yang ada di atas rata-rata cukup besar. Dia juga sudah kurang bagus karena sudah jebol dari uptrendnya. Di sini ya dia jebol 24 November, dia jebol setelah kena resist di 4100. Sebenarnya masih ada potensi yang sangat bagus kalau menurut saya untuk BTPS ini. Saya hapus semua dulu ya. Saya membuat ada calon sebuah pola. Kalau memang si BTPS ini mau bullish banget ya, polanya seperti ini. Nah, ini ada yang namanya inverted head and shoulder dan ini sangat besar. Nah, untuk saat ini BTPS sudah kena di low-nya kemarin, area sekitar sini 3.200 sampai 3.400. Tuh, dia sekarang udah closing di 3350. Artinya apa? Kalau misalkan memang dia mau skenario seperti ini, harusnya segera ada pantulan. Tuh, kalau memang dia mau inverted head and shoulder dan bullish ke atas. Kalau misalkan benar-benar dia bikin inverted head and shoulder, saya rasa ini menarik banget, tidak bisa dilewatkan. Kalau kita lihat juga targetnya pun juga tinggi banget ya dari inverted head and shoulder-nya. Cuman ini masih potensi ya teman-teman ya. Itu aja belum bikin shoulder kanan aja belum. Tuh, targetnya masih lumayan banget untuk si BTPS kalau dia benar-benar mau bikin inverted head and shoulder. Nah, kalau kita tarik pakai Fibo, main bottom di 2220. Sini ya. Ini high-nya kemarin di 4100 pas. Nah, dia masih kena area 382 dan masih jebol. Saya rasa toleransi sampai sini nggak masalah sih, 3160 kalau teman-teman pengen masuk. Cuma untuk sekarang memang setupnya masih menangkap pisau jatuh karena candlenya pun hari ini masih sangat solid. Tapi kalau dilihat dia udah mulai menuju area oversold ya. Jadi harusnya sih bakalan ada pantulan juga, apalagi ini di support juga. Cuman memang lebih aman kita tunggu pantulannya dulu. Setidaknya dia bikin doji atau bikin hammer terus membuat, kalau dikasih ya bikin inverted and shoulder, wah itu bakal cakep banget, tidak bisa dilewatkan. Tapi kalau ternyata dia jebol lalu turun lagi, jebol lagi, turun lagi, jebol lagi, ya lebih baik exit dulu. Seperti itu. Setahu saya ini BTPS akumulasinya masih bagus memang. Dari dia rally kemarin ya, akumulasinya masih cakep banget dan terlihat belum ada distribusi, masih di dalam. Jadi saya rasa potensi untuk membuat inverted and shoulder ada, tapi lebih baik tunggu dia pantulan dulu, konsolidasi dulu. Setidaknya 1 minggu ke depan lah, kalau dia valid bertahan di area sini, lalu ada build up ke atas inverted and shoulder, itu bisa dimanfaatkan untuk buy waktu di bawah sini.
seperti itu. Atau kalau mau masuk ya silakan spek buy, tapi jangan lupa stop lossnya, karena kalau spek buy tanpa stop loss itu namanya konyol ya. Seperti itu. Batasi resiko aja, gunakan angka-angka tadi. Ini dia juga ada jebol 520, 550. Tinggal kita lihat aja nanti untuk si BTPS ini. Itu untuk BTPS. Lanjut coba kita cek yang dibeli asing hari ini. Kita coba cek ICBP. Nah, pas banget ya, ICBP kena trend line lalu dia naik. Kemarin kayaknya dia kena rebalancing, lalu hari ini rebound dengan volume yang sangat besar juga. Untuk sekarang kalau ditanya ICBP gimana, saya rasa dia masih oke, karena masih belum jebol uptrendnya ya. Pas banget dia kena trend line, kalau misalkan jebol ya wassalam, tapi ternyata langsung open gap, langsung loncat ke atas tuh, jadi nggak jadi wassalam kalau menurut saya. Bagus, masih bertahan dari trend line-nya, dan ada potensi sebenarnya dia bisa ke sini, ke resisten trend line-nya. Ini yang saham kayak gini tuh enak buat swing ya. Masuk aja di sini, misalkan 9.100. Nanti jual di atas, nanti kena bawah lagi beli, kena atas jual. Kena bawah beli, kalau jebol ya langsung exit seperti itu. Untuk sekarang resisten terdekat di sini sekitar sini dulu ya. 8.950 sampai 9.000. Nextnya ada di sekitar 9.200. Kalau break baru ke high-nya di resistnya. Ya jelas untuk tren ini jangka pendek ini ya, dari Juni 2021 ICBP sudah uptrend. Tapi kalau jangka panjangnya saya rasa masih downtrend. Tapi kalau kita lihat sepertinya sudah breakout ya untuk si ICBP ini. Oh belum, dekat-dekat nih sama trend line-nya. Kemarin sempat break lalu false break, jadi kita revisi aja ke sini. Nah, itu segera bakal diuji lagi untuk si ICBP ini. Seperti itu. Masih bisa di hold kalau menurut saya, karena dia ada pantulan juga, tinggal lihat di area resist tadi. Kalau berhasil break resist, berhasil break down trend line, wah itu bakal menarik kalau menurut saya. Ada potensi dia turnover ya, jadi uptrend dan membuat sebuah uptrend channel seperti itu. Dilihat dalamnya hari ini ICBP big akumulasi, hampir satu doang yang beli, si DX doang ya. Yang lain jualannya rame-rame, yang beli DX doang. Menarik, efek rebalancing juga kemarin seperti itu. Yang jelas batasi resiko aja. Supportnya di sini berarti pakai trend line ini. Kalau dia ke trend line lagi lalu jebol, lebih baik exit aja. Itu untuk ICBP. Lanjut coba kita cek CTRA. Saya pengen bahas satu properti, karena kalau menurut saya properti pada kurang oke untuk saat ini ya. Oke, hari ini CTRA turun 2,86% dengan volume yang besar juga. Bagusnya dia sudah mulai ada pantulan di area support. Ini memang support kuatnya, bahkan sampai menyentuh 1000 ya hari ini. Gila banget ini. Terakhir dia uptrend, di sini membuat uptrend channel ya. Gading dia downtrend dulu. Di sini dia koreksi, lalu membuat pattern reversal inverted and shoulder kiri, head, lalu shoulder kanan. Dia naik breakout, pullback, dan ke targetnya di sekitar 1200. Setelah itu terjadi bearish divergence ini ya, indikator ke bawah, harga ke atas, lalu dia koreksi, jebol trend line, dan akhirnya sekarang sampai 1000 lagi. Sebenarnya masih oke di 1000 ini karena dia ada neckline ya. Tapi kalau misalkan dia masih sampai jebol 1000 itu baru wassalam banget, bakalan agak dalam. Seperti itu. Tapi selama dia masih bertahan di 1000 itu bahkan bisa dimanfaatkan buat entry. Tapi kalau market bakalan jelek, terus isunya inflasi, COVID bakal meningkat lagi, saya rasa properti ini bakal jadi salah satu sektor yang terpukul juga. Jadi batasi resikonya aja seperti itu. Ini area worth to buy banget kalau menurut saya di 1000. Tapi kalau jebol ya lebih baik langsung cut loss seperti itu. Dilihat dalamnya CTRA hari ini terjadi, ini saya pakai RTI juga ya, netral kalau menurut saya, hampir sama side-nya, buyer sama sellernya, yang buy sama sell. Lalu kita lihat juga kemarin terlihat ada akumulasi, tapi waktu buangan juga terlihat ada di 1000 sih. Batasi resiko di 1000 aja harusnya sih ya, kalau memang mau bullish CTRA ini bertahan sih di 1000, atau barangkali ini trennya lama ya dia. Harusnya bertahan, tapi kalau sampai jebol closing di bawah 1000 dengan volume yang besar, lebih baik exit dulu. Seperti itu. Kalau terlanjur nyangkut dari atas gimana mas? Wah itu yang agak PR sih. Sebenarnya dia juga ada potensi bikin bearish flag juga ya. Ini turun,
Lalu di sini kemarin pullback buat badan cangkulnya. Nah, artinya apa? Target bisa ke sini sebenarnya. Sekitar 900-an. Tapi untuk sekarang masih tertahan di 1000. Yang jelas kalau 1000 jebol lebih baik exit dulu aja. Atau kalau view-nya jangka panjang, average down-nya agak bawah. Seperti itu. Itu untuk CTRA. Yang penting sama batasi resiko aja. Harusnya mantul sih dari 1000 ini. Support kuat itu soalnya. Lanjut, coba kita cek yang merah-merah. Kita bahas dari bank dulu aja ya. Bank Aladin Syariah yang kemarin masuk MSCI juga, tapi hari ini ARB lagi. Masih oke sih sebenarnya untuk si bank ini. Karena dia juga belum jebol neckline. Memang kemarin candlenya kurang bagus di resist dengan volume yang besar. Cuma ini kan volume rebalancing ya. Tapi ternyata hari ini dia malah sampai ARB dengan volume yang cukup besar juga. Ada sih volumenya tapi nggak terlalu besar. So far kalau menurut saya dia masih oke selama nggak jebol sini 2570 ini. 2570 sampai 2550 karena kemarin dia reversal di sana, itu adalah area neckline. Pernah di retest lalu rebound. Nah, sekarang saya rasa dia bakal uji lagi. Hari ini tutupnya belum merepresentasikan closingnya ya karena memang dia berhenti ARB. Jadi besok bisa dilihat di 2550. Kalau misalkan dia sampai jebol 2550 dengan volume yang besar, lebih baik exit aja. Cuman jangan keluar pagi-pagi karena saya yakin pagi-pagi masih full dengan FOMO dan lain sebagainya. Seperti itu. Itu sih 2550 kalau sampai jebol lebih baik exit aja. Ini ada view kurang bagus juga untuk si bank ini. Low-nya 2200. Nah, mungkin dia bisa bikin bearish flag bisa juga ya. Untuk sekarang masih jadi uptrend channel. Tapi kalau sampai jebol itu bakalan jadi bearish flag dengan target yang agak lumayan dalam. Yang jelas itu batasi resiko di 2550 aja. Kalau misalkan besok jebol dengan volume besar, exit dulu. Tapi tidak pagi-pagi ya, karena kalau pagi-pagi masih volatil. Biasanya 9.15, 9.30 lah, itu udah mulai kelihatan pergerakan aslinya. Tapi kalau masih terlalu pagi, masih terlalu volatil. Seperti itu. Itu untuk bank. Di dalamnya juga hari ini dia netral sih kalau menurut saya. Dari buyer side sama seller side-nya. Jadi tidak ada akumulasi maupun distribusi. Cuman ada yang jualan gede, si KZ ini. Seller side-nya brokernya kurang oke sih. KZ, AK, BK, secara itu Avenger ya. Yang jelas batasi resiko aja sih di 2550 untuk si bank itu. Seperti itu. Untuk bank lanjut coba kita cek BRIS. BRIS itu udah sesuai view kemarin ya. Ketika dia closing di bawah 2000 ya udah wassalam itu. BSD juga tadi udah diwakili, SMRA juga udah diwakili, properti, Pegas sudah pernah kita bahas, bearish divergent target 1400. Kita coba cek yang hijau-hijau aja, cuman kebanyakan juga small cap ya. MPPA kemarin udah kita bahas ya, ada bullish divergent dengan volume besar. Akhirnya hari ini dia jalan, breakout juga, target 680 itu. Kita coba cek terakhir ya, kita coba cek Harum aja. Ini emiten oportunis. Waktu dia kan ada nikel, ada batu bara ya. Waktu nikel bagus, dia ngikutin katalisnya nikel. Waktu nikel jelek, batu bara bagus, dia ngikutin katalisnya batu bara. Dan ya jadinya akhirnya naik terus. Cuman yang jelas memang dia akumulasinya masih bagus banget sih. Jadi di luar katalis pun memang masih bagus ini saham. Katalis memang cuman buat pendorongnya aja, biar bandar itu ada alasan untuk menggerakkan sahamnya tuh loh. Tapi di luar itu akumulasinya Harum ini memang masih sangat bagus. Kemarin dia breakout di sini area high-nya ya 7.500, dia break, pullback sampai 7.500 lagi, lalu akhirnya naik sampai area 10.000. Tuh. Untuk dari Fibonacci targetnya itu di sini sih 10.975. Kita anggap 11.000 ya. Saya tandain dulu. Tapi kemarin dia naik sampai 10.000, kepentok kena resist ya. Wajar itu resisten psikologis. Lalu turun sampai 9.075. Sekarang Fibonya kita balik.
untuk cari swingnya dia. Nah, dia ternyata reject dari area sekitar 0,5 sampai 0,382. Cukup menarik, trennya masih kuat, berarti hari ini juga volumenya cukup bagus. Dan ya, saya rasa ada target dia bisa sampai ke 11.000 untuk menghabiskan targetnya, seperti itu. Dengan syarat 10.000 harus breakout, 10.000 breakout, closing di atas 10.000, targetnya 11.000 untuk si Harum ini. Untuk support jelas di sini ya, 9.000 sampai 9.150. Kalau closing di bawah 9.000 lebih baik exit dulu aja. Tapi kalau misalkan dia berhasil break 10.000 sampai 10.200, nah itu target bisa ke 11.000. Bisa trailing stop di sana. Seperti itu. Ini juga kalau misalkan dia sampai dead cross agak serem Harum ini. Karena ada potensi bearish divergent ya. Kalau sampai dead cross. Kalau nggak dead cross ya nggak masalah sih. Seperti itu. Yang penting batasi resiko aja. Kita lihat dalamnya. Saya pakai RTI lagi. Untuk broker summary-nya. Hari ini lebih ke akumulasi sih. Cuman kalau saya lihat normal akumulasi ini ada teman-temannya, nggak satu orang doang. Yang jelas dia masih uptrend, jadi salah satu saham yang masih oke. Tuh tinggal batasi resiko di antara 9.000 sampai 10.000 aja. Break 10.000 hold, target 11.000, jebol 9.000 untuk yang view-nya short term bisa cut dulu. Tapi kalau teman-teman average-nya di bawah ya tinggal trailing stop aja. Seperti itu. Oke, itu untuk Harum. Dan untuk konten hari ini semoga bermanfaat. Jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.